Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan tutorial ngecat dengan nama baru kami yaitu Akang Ngecat. Jadi setelah sekian lama tidak upload, sekarang kami akan mulai mengupload lagi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara aplikasi cat Propan Multibox Epoxy MX98. Jadi ini adalah cat dua komponen yang terdiri dari cat dan hardenernya. Ya, jadi saat kita melakukan pembelian pertama kali, kita mendapatkan dua kaleng, yang satunya besar dan yang satunya kecil ya. Jadi kalau yang kecil itu adalah hardenernya dan yang besar adalah cat utamanya. Tersedia berbagai macam pilihan warna ya. Dan untuk Multibox Epoxy MX98 ini adalah varian terbaru ya dari produk Multibox. Jadi cat epoxy serbaguna yang lebih efektif dan efisien. Dan cat ini itu diformulasikan khusus sebagai lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti besi, kayu, gipsum, MDF, keramik, GRC, beton, dan lain sebagainya ya. Dan sangat cocok untuk diaplikasikan pada area atau substrat yang memerlukan tingkat kebersihan atau kehigienisan yang tinggi dan tahan air. Dan karakteristik dari produk ini itu dia serbaguna ya, dan ketahanan airnya sangat baik dan daya lekat sangat kuat, mencegah tumbuhnya jamur, mudah diaplikasikan, kita cukup menggunakan kuas dan tentu saja tahan bahan kimia ya. Jadi ini adalah cat epoxy Multibox Epoxy. Kebetulan pada video kali ini saya mempraktekkan dengan menggunakan warna biru langit. Sebelum kita menerapkan cat Multibox Epoxy ini, itu jangan lupa kita aduk dulu hingga homogen ya, dan kemudian kita persiapkan hardenernya. Itu kita gunakan gelas ukur agar takarannya itu lebih pas. Dan untuk campuran, rasio campuran antara hardener dengan catnya adalah dia sekitar 2:1 ya. Ya rata-rata 2:1 yang dapat kita aplikasikan untuk pengaplikasian Multibox Epoxy ini. Jadi untuk campuran hardenernya ini dia takarannya harus pas karena dia akan sangat mempengaruhi hasil dari finishing yang kita lakukan menggunakan cat Multibox Epoxy ini. Tentu saja apabila hardenernya itu dia terlalu banyak, ya dia juga mungkin akan sangat berpengaruh dalam proses pengeringannya. Oke, kemudian untuk cara pengaplikasian kita dapat mengaplikasikan menggunakan kuas dan juga kita bisa juga menggunakan spray gun. Karena ini produk ini itu dibuat itu sebenarnya untuk kalangan DIY di mana semua orang bisa melakukan cat sendiri ya dengan menggunakan Multibox Epoxy MX98 dua komponen ini. Ya, jadi kalau dengan menggunakan kuas pun sebenarnya hasilnya juga lumayan bagus. Dan pada contoh video ini itu saya menerapkan ke beberapa jenis substrat ya. Dan ini rencananya itu saya mengaplikasikan 2-3 kali. Adapun sebelum mulai penerapan cat epoxy ini, jangan lupa kita harus memastikan bahwa benda kerja yang akan kita finishing itu sudah bersih ya, bebas dari kotoran, terutama bebas dari minyak. Ya, karena nanti akan sangat mempengaruhi hasil finishing yang kita lakukan menggunakan Multibox Epoxy ini. Ya, dan untuk pilihan warna sebenarnya ada berbagai macam ya. Kebetulan di sini saya menggunakan yang warna biru langit dan tersedia juga warna-warna lainnya, namun tidak sebanyak pilihan warna apabila kita bandingkan dengan jenis cat lainnya, karena ini setahu saya itu hanya ada kalau tidak salah 10 warna yang tersedia untuk cat Multibox Epoxy ini. Ya, bagi teman-teman yang juga ingin mencoba untuk melakukan pengecatan ke lantai juga bisa menggunakan cat epoxy ini ya. Dan ini ketahanannya sangat bagus untuk menerima beban gesekan. Makanya kenapa banyak juga teman-teman itu yang mengaplikasikan untuk pengecatan atau pelapisan lantai. Ya, dan ini kita tunggu kering sekitar 2-3 jam ya. Dan ini adalah lapisan pertama, dan sebenarnya untuk jumlah lapisan itu juga harus melihat situasi dan kondisi setelah finishing. Jadi kalau sekiranya
lapisan pertama itu sudah oke, kita bisa stop untuk melakukan finishing. Namun apabila kita itu kurang puas dengan lapisan pertama, kita bisa melanjutkan ke lapisan kedua. Dan adapun saat kita ingin melanjutkan untuk lapisan kedua, kita tidak perlu menggunakan amplas ya sebelum melakukan lapisan kedua. Jadi kita cukup langsung saja mengecatkan kembali cat multibox epoxy. Dan untuk pengencer apabila diperlukan, jadi untuk penggunaan pengencer ini kita menggunakan thinner epoxy khusus untuk cat epoxy. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan thinner yang salah, misalnya teman-teman menggunakan thinner serbaguna atau thinner A atau thinner B. Jadi itu salah, kalau menurut saya sih kurang tepat, karena nanti akan sangat mempengaruhi ke tingkat proses pengeringan bahkan hasilnya. Ya, dan untuk lapisan kedua ini itu saya melakukan penguasaan kembali ke benda kerja yang telah saya finishing menggunakan cat multibox epoxy ini ya. Nanti akan kita lihat kira-kira bagaimanakah hasilnya setelah lapisan kedua ini kering. Dan tentu saja untuk hasil finishing menggunakan multibox epoxy ini, dia akan menghasilkan lapisan cat itu yang tebal. Dan warnanya pun yang kebetulan yang saya pilih ini, dia warnanya dia tegas dan solid ya. Dan kebanyakan memang untuk multibox epoxy ini hanya tersedia untuk warna yang solid. Bagaimana apabila kita aplikasikan atau kita kombinasikan dengan penerapan wood putty terlebih dahulu? Sebenarnya bisa ya. Jadi sebenarnya penggunaan wood putty itu menurut saya dia lebih ke multifungsi, dapat kita kombinasikan dengan berbagai macam jenis bahan cat. Dan penggunaan wood putty pada proses finishing khususnya kayu, dia untuk menutupi cacat-cacat pada kayu yang dia itu cacatnya itu sangat besar atau mungkin besar ya, atau mungkin substrat kayu yang tidak terlalu rata atau tidak terlalu halus, itu dapat kita benahi atau kita akali menggunakan wood putty terlebih dahulu. Kemudian kita menerapkan aplikasi cat multibox epoxy ini. Dan apabila kita menggunakan spray gun untuk finishing multibox epoxy ini, kita harus memastikan bahwa cat epoxy yang tersisa di spray gun kita itu harus kita bersihkan ya, karena dapat menyumbat saluran yang ada di spray gun kita. Ya, ini adalah hasil kedua finishing menggunakan multibox epoxy. Bisa kita lihat hampir semua substrat ini dia warnanya sama ya. Jadi warna solid dari multibox epoxy MX98 ini dia tidak dipengaruhi oleh jenis substratnya. Dan ini adalah setelah kering ya. Jadi lapisan kedua setelah kering hasilnya halus, dan ini untuk penerapan GRC ya. Hasilnya halus dan lapisannya sangat tebal. Apalagi kalau kita aplikasikan lebih dari 2 kali ya. Dan ini untuk besi. Kemudian di situ kita bisa lihat ada genteng beton dan ada keramik, dilengkapi tentu saja dengan media kayu pun itu bisa ya. Jadi bisa dibilang kalau kita punya rumah nih, kita ingin mengecat berbagai macam substrat yang ada di rumah misalnya, entah itu kusen kemudian dilanjutkan dengan tembok, itu bisa sebenarnya membeli satu jenis cat ini saja sebenarnya. Dan memang salah satu kelebihannya adalah kita bisa lebih menghemat ya, lebih menghemat, namun dengan hasil yang sangat memuaskan. Kekurangannya untuk multibox epoxy ini mungkin lebih ke aromanya ya, karena ini adalah bahan solvent, jadi mungkin kurang bersahabat dengan kesehatan manusia apabila kita tidak menggunakan alat APD ya. Sebaiknya kita menggunakan masker, terutama saat kita melakukan finishing menggunakan spray gun. Itu kita harus memastikan alat keamanan kita itu
cukup ya untuk finishing menggunakan cat ini. Ya baik, kira-kira begitu ya untuk informasi dari saya. Dan adapun untuk kelebihan dari produk ini itu seperti saya jelaskan tadi, yaitu cat ini serbaguna dan ketahanan air yang baik, daya lekat sangat kuat, mencegah tumbuhnya jamur, mudah diaplikasikan, kita cukup menggunakan kuas, bahkan hasilnya itu tahan bahan kimia, tentu saja tahan lama. Namun cat ini itu tidak tahan apabila kita taruh di eksterior ya, jadi umurnya itu tidak terlalu panjang jika dibandingkan penggunaan untuk interior. Dan ini bisa multi substrat itu sangat bagus, artinya kita bisa menghemat. Dan kekurangannya seperti saya bilang tadi, yaitu dari sisi aroma itu pertama, kedua juga mungkin untuk harganya masih tergolong mahal ya, untuk kemasan kaleng kecil seperti ini itu menurut saya itu termasuk mahal. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian untuk finishing. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.